Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Semakin pelan, efek angin berhembus, atau suara seretan matikan lampu, pasang headsetmu. Dan jangan lupa baca doa, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Hujan rintik-rintik mengguyur jalanan desa Cikadut malam itu. Kabut menggantung rendah, menyelimuti rame-rame kayu tua yang berjajar di sepanjang jalan berbatu. Suasana sunyi menyelimuti seluruh desa, hanya suara kodok dan sesekali lolongan. Anjing terdengar dari kejauhan. Hendra, seorang jurnalis muda dari Bandung, melangkah turun dari mobilnya yang terparkir di tepi jalan desa. Ia memandang sekeliling gelap, dingin, dan mencekam. Ia datang ke sini bukan tanpa alasan. Beberapa hari terakhir, desanya menjadi perbincangan di media sosial karena kejadian aneh. Ketukan misterius di setiap rumah, selalu pada pukul 12 malam tepat. Bukan hanya satu atau dua rumah, tapi seluruh rumah di desa. Dan yang lebih menyeramkan, semua ketukan itu terjadi bersamaan. Warga desa menyebutnya ketukan malam. Mereka percaya itu pertanda dari kekuatan jahat. Konon, ini adalah bagian dari ritual pesugihan pocong yang dilakukan di tempat lain, tapi jejaknya muncul di desa ini saat masuk ke rumah Pak Eman, kepala dusun yang sudah sepuh. Hendra disambut dengan teh panas dan cerita mengerikan. Pertama kali kejadian, aku kira cuma anak muda usil. Tapi malam itu, semua rumah diketuk bersamaan. Istriku sampai jatuh pingsan karena takut, ucap Pak Eman dengan suara lirih. Apa ada yang melihat? Siapa yang mengetuk? Tanya Hendra. Penasaran? Tidak ada. Pas dibuka, kosong, tapi ada bau. Bau busuk, seperti bangkai. Dan esoknya, ayam dan kambing warga mati mendadak, mata mereka hilang. Hendra mencatat semuanya dengan serius. Ia mencium sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Ia pun memutuskan untuk menginap semalam di rumah kosong dekat kebun. Ia ingin mengalami sendiri ketukan malam. Pukul 23.45 malam rumah itu sunyi. Hendra duduk di ruang depan dengan kamera dan alat perekam menyala. Lampu dipadamkan. Hanya cahaya remang dari lilin yang berkedip. Angin malam bertiup pelan, membuat daun-daun di luar jendela berisik. Detik demi detik berjalan. Jam-jam berdetak seakan menunggu sesuatu. Pukul 00.00. Tepat. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan terdengar keras di pintu depan. Hendra menegang. Napasnya terhenti. Ia menoleh ke pintu perlahan. Tok, tok. Kali ini dari jendela samping. Kemudian tok, tok, tok dari pintu belakang. Dan tok, tok, tok dari loteng. Semuanya serentak. Bukan satu arah, tapi seperti dikelilingi. Suara ketukan itu terus berulang, seperti nada kematian. Hendra menggenggam kamera, berdiri perlahan, kakinya gemetar. Ia mencoba berjalan ke pintu depan dengan langkah berat. Namun ketika ia membuka pintu, kosong. Tidak ada siapapun. Tapi angin dingin langsung menyapu wajahnya. Hendra merasa bulu kuduknya meremang. Ia menutup pintu, tapi tiba-tiba ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Bau bangkai yang menusuk hidung. Di lantai dekat pintu, ada bekas jejak kaki, bukan kaki manusia. Kaki itu besar, membusuk, dan berdarah, seperti kaki pocong. Keesokan paginya, warga menemukan Hendra tertidur di lantai ruang depan. Tubuhnya kaku, matanya terbuka tanpa berkedip, dan mulutnya terus bergumam. Jangan buka pintu, jangan buka pintu. Ia tidak bisa bicara normal, tak bisa. Desa Cikadut masih diliputi ketakutan. Setiap malam, ketukan datang dengan ritme yang sama. 3 kali, diam, 3 kali, diam. Tidak pernah berubah. Hendra, yang sebelumnya penuh semangat membongkar misteri, kini hanya duduk termenung di pojok ruangan, matanya kosong, dan bibirnya komat kamit menyebutkan kalimat yang sama. Jangan buka pintu, jangan buka pintu. Pak Eman dan beberapa warga tua mulai berkumpul di balai desa. Mereka tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini bukan nyula, orang iseng. Ini lebih dalam, lebih tua, lebih dulu. Sebelum aku lahir, desa ini punya hubungan aneh dengan satu tempat jauh di Banten. Serang namanya Yukep Pekjea, tetua desa yang sudah berumur lebih dari 90 tahun. Suaranya serak, tapi penuh beban. Apa maksudnya, Pak? Tanya Udin, salah satu warga yang paling muda dan penasaran. Zaman penjajahan, ada orang sakti dari desa kita yang menuntut ilmu ke sana. Dia kembali dengan kekayaan dan kekuatan yang luar biasa. Tapi, setiap malam, pintu rumah warga mulai diketuk. Dan setiap rumah yang diketuk akan kehilangan sesuatu keesokan paginya. Hewan ternak,
anak kecil, sampai akhirnya istri orang pun hilang. Semua yang mendengar terdiam, tak ada yang tahu kisah ini sebelumnya. Rupanya sejarah kelam itu sengaja dikubur dalam-dalam. Malam harinya, Pak Eman memutuskan untuk menjaga rumah Hendra. Ia membawa Al-Quran, doa, dan tasbih. Ditemani oleh Udin, mereka duduk di ruang tamu rumah Hendra, yang kini seperti mayat hidup. Wajahnya pucat, matanya tak pernah berkedip. Jam menunjukkan jam 23:50. Lilin dinyalakan, jendela ditutup rapat. Pukul 00,0, tok, tok, tok. Suara itu datang, tok, tok, dari jendela samping, tok, 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 pintu belakang. Lalu, suara itu berpindah ke atas langit-langit. Gedebuk, langit-langit seperti diinjak dari atas. Debu berjatuhan. Udin menggenggam tasbihnya dengan tangan gemetar. Pak, itu apa? Pak Eman berdiri. Ia membaca ayat kursi dengan suara keras. Tapi suara ketukan tak berhenti. Malah semakin cepat, semakin keras. Lalu, brok, pintu depan terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada orang, tapi pintu itu menganga dan dari luar, kabut mulai masuk. Kabut dingin dan tebal. Bau busuk memenuhi ruangan. Bau daging membusuk. Tiba-tiba, Hendra berdiri. Tubuhnya kaku, tapi matanya kini penuh amarah. Ia menunjuk keluar pintu sambil berteriak. Dia datang! Dia datang! Tutup pintunya! Namun sudah terlambat. Di luar, sesosok makhluk berdiri dalam kabut. Tinggi, terbungkus kain kafan. Tubuhnya hitam kehijauan, penuh luka busuk dan darah kering. Wajahnya ditutupi kain yang sobek di bagian mata-mata yang menyala merah seperti bara api. Pocong, bukan pocong biasa. Ini adalah pocong pesugihan. Makhluk itu berdiri diam, tapi ketukan tetap terdengar. Padahal tak ada tangan yang bergerak. Ketukan itu kini berasal dari dalam dada mereka, seperti ada yang mengetuk langsung ke jantung. Perlahan tapi pasti, membuat semua tubuh membeku. Pak Eman jatuh terduduk. Udin muntah darah. Dan Hendra, ayah, berjalan perlahan ke pintu. Mungkin jiwanya telah dikendalikan. Atau mungkin dia memang bagian dari ini semua. Aku dipilih, aku harus jadi juru buka gerbang. Ia tersenyum aneh. Lalu melangkah keluar, menyambut sosok itu. Keesokan paginya, tak ada yang tahu kemana Hendra pergi. Pak Eman dan Udin ditemukan pingsan, mulut berbusa. Rumah itu ditinggalkan kosong, tak berani didekati siapapun. Namun, satu hal yang paling mengerikan, malam itu bukan hanya rumah di Cikadut yang diketuk. Warga dari desa lain mulai mendengar ketukan serupa. Dari utara hingga selatan Jawa Barat, pintu-pintu mulai diketuk satu persatu. Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Matahari pagi hanya sedikit menyibak kabut yang menebal di desa Cikadut. Sejak kejadian semalam, warga desa memilih mengurung diri. Tidak ada suara yang berkokok, tidak ada anak-anak bermain. Semua orang takut. Pak Eman masih terbaring lemah di tempat tidurnya. Ia belum bisa bicara banyak, hanya menggigil dan sesekali menangis dalam diam. Sedangkan Udin, yang tadi malam muntah darah, kini seperti orang linglung. Pandangannya kosong, tapi bibirnya terus menggumam. Kembali ke Serang, kembali ke Serang. Darahnya belum lunas. Kalimat itu terus diulang-ulang. Kalimat yang membuat warga bingung dan ketakutan. Sampai akhirnya, satu nama muncul kembali dari masa lalu Ki Mas Ruhan. Dukun sakti dari Serang yang dulu pernah tinggal di desa ini puluhan tahun silam. Ia adalah orang yang disebut-sebut membawa ajaran pesugihan pocong dari tanah Banten. Konon, Ki Mas Ruhan dulu diusir dari desa setelah beberapa warga hilang secara misterius. Tapi sebelum pergi, ia mengucapkan kutukan, siapapun yang menutup pintu rumah mereka saat aku datang, akan tetap kubuka dari dunia seberang. Sejak saat itu, nama Ki Mas Ruhan tak pernah lagi disebut. Hingga kini, sore itu, di rumah Udin seorang santri muda bernama Raffi, yang merupakan keponakan Pak Eman, datang dari Garut. Ia membawa kitab-kitab tua dan pengetahuan tentang ajaran ilmu hitam Nusantara. Om bilang, ada hal janggal. Aku sudah dengar tentang ketukan itu, tapi dari catatan kuno, bukan dari berita, ucap Raffi. Membuka lembaran naskah tua bertulisan aksara pegon. Dalam kitab itu, tertulis tentang ritual pemanggil pocong, sada ritual pesugihan terlarang, yang hanya bisa dilakukan jika gerbang tengah dibuka oleh seorang juru kunci. Hendra, bisa jadi dia juru kunci itu, ujar Raffi tegas. Ketika dia membuka pintu malam itu, dia tak hanya membukakan pintu rumah, tapi gerbang antara dunia hidup dan dunia kematian. Udin yang masih linglung tiba-tiba menjerit.
Hendra dibawa ke Serang. Dia dijadikan bagian dari ritual. Mereka butuh 7 jiwa untuk mengikat kekayaan abadi. Semua yang mendengar langsung panik. Raffi memutuskan untuk pergi ke Serang, tempat sumber dari semua kekacauan ini. Perjalanan ke Serang memakan waktu 6 jam lebih. Raffi ditemani Udin, meski kondisinya masih belum stabil. Mereka tiba di sebuah daerah terpencil yang tak tertera di peta. Kampung Kelayang disebut sebagai sarang para penganut ilmu hitam sejak zaman dahulu. Di sana, mereka disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Pohon-pohon tua berdiri seperti penjaga, dengan kain kafan kusam tergantung dari cabang-cabangnya. Bau kemenyan dan bangkai menyengat. Dan di tengah kampung, berdiri sebuah bangunan tua yang dijaga oleh patung pocong besar yang menghadap ke 4 penjuru mata angin. Raffi dan Udin menyelinap masuk saat malam tiba. Di dalam bangunan itu, mereka melihat Hendra telanjang dada. Tubuhnya dipenuhi tulisan kuno dengan darah. Ia tak lagi seperti Hendra yang dulu. Matanya hitam pekat, bibirnya menyeringai aneh. Di sekelilingnya, 7 peti mati berjejer. Enkelt sudah terisi, hanya 1 yang masih kosong. Dan di sisi ruangan, berdiri seorang lelaki tua dengan jubah hitam dan wajah rusak terbakar di separuh sisi. Ki Masruhan, kalian datang untuk menyaksikan kelahiran kekayaan abadi? Gumamnya serak. Ki Masruhan mulai membaca mantra. Hendra bergetar, matanya memutih, dan peti-peti mati mulai terbuka. Dari dalamnya keluar sesosok demi sesosok pocong dengan wajah membusa. Pocong-pocong itu merayap pelan ke arah peti terakhir. Raffi, dengan segenap tenaga, membaca ayat suci dari kitab yang ia bawa. Ayat-ayat itu membuat pocong-pocong tersebut berhenti dan mengerang keras, seolah terbakar dari dalam. Ki Masruhan berteriak marah dan melempar segenggam tanah kuburan ke arah Raffi. Tubuh Raffi terpental, darah mengucur dari mulutnya. Tapi sebelum pingsan, ia sempat menarik Udin dan berteriak, "Tutup gerbangnya, bakar kitab darahnya, cepat!" Udin tersadar. Dengan nekat, ia meraih kitab darah dari tangan Hendra dan melemparkannya ke dalam api. Sesajen, api membara dan ruangan itu langsung berguncang hebat. Pocong-pocong menjerit. Ki Masruhan terbakar api. Udah 3 hari sejak Raffi dan Udin kembali dari Serang. Warga desa Cikadut mengira semuanya telah berakhir. Tidak ada ketukan, tidak ada sosok pocong, tidak ada kejadian aneh, hanya pagi-pagi yang tenang dan malam-malam yang kembali bisa dilewati dengan tidur. Tapi ketenangan itu ternyata cuma fata morgana. Malam keempat, seorang warga bernama Bunarti ditemukan tewas di dapur rumahnya. Mulutnya membiru dan di tangan kirinya menggenggam potongan kain kafan yang basah. Yang paling aneh, di pintu rumahnya ada jejak tangan berdarah tapi tidak berbentuk tangan manusia biasa. Jemarinya panjang, tulang-tulangnya menonjol, dan baunya amis seperti darah basi. Raffi yang baru bangun dari sakit langsung datang ke rumah Bunarti. Setelah memeriksa bikos-bikos kejadian, wajahnya berubah pucat. Gerbang yang kita tutup hanya sebagian. Ada darah yang masih tertinggal di sini. Malam itu, di Balai Desa Pak Eman yang sudah agak sehat, kembali memimpin pertemuan darurat. Warga mulai resah. Mereka ingin jawaban, mengapa ketukan muncul lagi? Bukankah sumbernya sudah dibakar? Raffi berdiri di depan mereka, membawa sebuah peta kuno yang ia temukan di rumah Ki Masruhan. Kalian harus tahu, Ki Masruhan bukan satu-satunya pelaku pesugihan itu. Dia hanya salah satu murid, masih ada yang lain. Dan mereka menyebar di desa-desa seperti bibit busuk. Ia menunjuk titik hitam di peta tepat di bawah desa Cikadut. Di bawah tanah desa ini, ada jalur pesugihan yang disebut lintasan. Daerah dari Serang hingga ke Cikadut ada 7 jalur. Dan desa kita ada di jalur keempat, jalur paling aktif. Semua warga menegang. Mereka tak pernah tahu, desa mereka selama ini dibangun di atas tanah kutukan. Dan lebih buruknya lagi, kalau darah dari pesugihan itu belum sepenuhnya dibersihkan, maka teror akan kembali. Tapi kali ini, bukan hanya berupa ketukan. Malam itu, tepat pukul 00.00 di rumah Udin, suara ketukan kembali terdengar, tapi kali ini tidak berhenti di pintu. Tok, 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 pintu belakang, tok, 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 lemari pakaian, tok, 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 bawah, tempat tidur. Ketukan itu datang dari segala arah, seperti sedang bermain dengan rasa takut manusia. Udin yang mulai terbiasa berani, langsung mengambil air doa dan menaburkannya ke seluruh penjuru rumah. Tapi saat ia menuju kamar mandi untuk mengambil air tambahan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di cermin. Bayangan itu tersenyum. Wajahnya adalah wajah Bunarti, tapi matanya hitam, dan dari mulutnya menetes darah.
Darahnya belum cukup. Satu lagi, lalu gerbang akan terbuka sepenuhnya. Tiba-tiba Udin terpental ke belakang, menabrak dinding, pingsan seketika. Esak. Pagi Raffi menemukan Udin di lantai kamar mandi. Tubuhnya dingin, namun masih hidup. Di dinding, ada tulisan dari darah. Gerbang belum sepenuhnya tertutup. Tumbal belum lengkap. Raffi sadar, mereka sedang kehabisan waktu. Ia menggali lebih dalam naskah dan simbol yang ia bawa dari Serang. Dari catatan tua, ia menemukan sebuah ritual penutup yang bisa benar-benar menghentikan teror itu. Tapi syaratnya harus dilakukan di tempat awal darah tumpah, yaitu di tanah kuburan pertama Tumbal Pesugihan. Dan tempat itu adalah di balik bukit desa, di sebuah kebun bambu tua yang sudah lama tak dipijak manusia karena dianggap angker. Malam hari, pukul 11.45 Raffi, Udin yang sudah sadar meski lemas, dan dua warga lain berjalan pelan menuju kebun bambu. Di saat menggali, mencari kuburan yang disebut dalam kitab kuburan yang tidak pernah diberi batu nisan, hanya ditandai dengan tulang ayam hitam. Setelah setengah jam, mereka menemukannya. Namun sebelum ritual dimulai, angin berhenti berhembus, cahaya bulan menghilang, dan kabut mulai naik dari tanah. Lalu, dari balik rumpun bambu, muncul 7 pocong. 6 sudah rusak, penuh darah dan ulat, tapi 1 masih utuh dan pocong itu memiliki wajah Hendra. Aku belum selesai. Mereka belum puas. Kalian belum membayar semuanya. Pocong itu mulai melompat perlahan mendekat. Raffi berdiri di tengah lingkaran yang telah ia gambar di tanah, membaca doa dan mantra pengusir. Tanah mulai retak. Suara jeritan terdengar dari dalam bumi. Pocong-pocong itu mulai meleleh. Kulit mereka mengelupas. Mata mereka meledak. Tapi Hendra atau pocong yang menyerupainya tertawa. Bakar aku, atau kalian akan menggantikanku. Raffi tanpa ragu mengambil minyak tanah dan membakarnya. Api menyambar sosok pocong itu, dan dalam detik-detik terakhir, Raffi menatap layar ponselnya dengan mata lebar. Suara ketukan dari seberang telepon masih menggema di telinganya. Tangan kanannya gemetar, menggenggam erat kitab tua berisi ilmu penutup kutukan yang baru saja ia gunakan di Cikadut. Garut juga, mustahil, kita sudah menutup gerbangnya, gumamnya. Tapi tak ada waktu untuk menyangkal. Ia tahu, kutukan ini tidak berhenti. Ia hanya berpindah. Beberapa jam kemudian, Raffi naik bus pertama menuju Garut. Di dalam bus yang setengah kosong, ia duduk sambil membaca ulang halaman-halaman kitab itu. Di salah satu bagian yang sebelumnya terlewat, ia menemukan sebuah kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Kutukan ini akan melompat dari desa ke desa, bila satu saja tumbal tak diterima oleh tanah. Raffi mulai paham. Meski ritual penutupan dilakukan, kutukan akan tetap mencari jalur baru kalau ada satu saja jiwa yang tidak diserahkan sepenuhnya, entah karena lari, dilindungi, atau kabur sebelum waktunya. Ia memikirkan satu nama, Hendra, pocong, yang terbakar di kebun bambu, bukan benar-benar Hendra. Ia sadar sekarang, itu hanyalah penjelmaan. Bayangan yang digunakan kutukan untuk menipu mereka. Hendra masih hidup, dan selama Hendra masih bernafas, selama darahnya belum diberikan sepenuhnya kepada ritual, kutukan akan terus berpindah. Sesampainya di Garut, temannya, Dimas, sudah menunggunya di pinggir jalan dekat pasar desa. Wajah Dimas pucat, matanya kurang tidur. Begitu Raffi turun dari bus, Dimas langsung menariknya ke dalam mobil dan berbicara cepat. Vi, ini gila. Tadi malam, seluruh warga dengar ketukan di pintu rumah masing-masing. Tepat jam 12. Tapi bukan cuma itu. Apa? Tanya Raffi cepat. Anak kecil hilang, 2, dan ditemukan paginya di kebun. Dalam keadaan, kepalanya tertutup kain putih dan tubuhnya kaku. Desa Garut itu mirip Cikadut, banyak rumah tua, banyak warga yang memelihara hewan, dan ada satu bagian desa yang dilarang dimasuki. Sebuah tanah kosong penuh batu hitam yang disebut warga sebagai tanah mati. Menurut para orang tua, dulu di tanah itu pernah terjadi eksekusi massal terhadap para pelaku ilmu hitam. Mereka dikubur tanpa nama, dan sejak saat itu tidak ada satupun bangunan boleh didirikan di sana. Tapi malam ini, dari arah tanah itu, suara ketukan mulai terdengar, bahkan sebelum tengah malam. Pukul 23.4. Raffi dan Dimas berdiri di pinggir tanah mati, membawa kitab, air doa, dan tali merah yang menjadi simbol pengusir kutukan dari Serang. Kabut mulai turun. Udara mendadak dingin. Dari keyohan, suara orang membaca doa terdengar dari musola, seolah suasana sedang berkabung. Lalu, terdengar suara ketukan. Tok, 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 tapi tidak dari satu arah. Dari semua arah, pohon-pohon berdetak seperti dipukul dari dalam. Tanah bergetar pelan. Rumah-rumah mulai bergoyang, seolah ada yang mengetuk fondasinya dari bawah tanah.
Lalu dari tanah mati, muncul asap hitam. Dan perlahan, sesosok pria muncul dari balik kabut. Hendra. Tapi wajahnya tidak seperti dulu. Matanya cekung, tubuhnya kurus kering, kulitnya penuh luka bakar, seperti orang yang pernah dibakar hidup-hidup. Kalian pikir, kalian sudah memutuskan semuanya. Suaranya pelan, namun menusuk. Aku adalah jembatan. Dan aku belum selesai. Hendra berjalan pelan ke arah Raffi dan Dimas. Di belakangnya, ratusan tangan muncul dari tanah, seperti para korban kutukan yang bangkit untuk ikut menagih tumbal. Raffi membuka kitab dan mulai membaca ayat-ayat penutup. Tapi Hendra tertawa-tertawa keras yang membuat udara bergetar. Doa-doa itu tak berlaku untukku lagi. Aku bukan manusia. Aku juga bukan roh. Aku adalah bagian dari tanah ini. Puncak ketegangan tiba-tiba, dari belakang Dimas, muncul seorang wanita tua yang membawa kendi tanah liat. Raffi mengenalnya Bu Marni, orang pintar yang dulu tinggal di Cikadut, tapi menghilang sejak 20 tahun lalu. Hendra belum mati karena darahnya belum ditanam, bukan dibunuh. Harus ada yang mengikat rohnya dengan darahnya sendiri. Marni lalu memotong jari Hendra dengan pisau ritual, menampung darahnya di kendi, dan membacakan mantra kuno dari masa sebelum Islam masuk Nusantara. Tanah bergetar, lebih hebat. Tangan-tangan yang tadi muncul, mulai menarik Hendra ke dalam lubang besar, yang tiba-tiba terbuka di tanah mati. Raffi berteriak sambil membantu membacakan ayat-ayat penguat. Dimas menyiramkan sisa air. Doa ke tubuh Hendra, yang sudah tak melawan. Dengan satu jeritan yang memekakan telinga, tubuh Hendra ditarik masuk ke dalam tanah, dan lubangnya tertutup sendiri. Lalu, hening. Tidak ada lagi suara, tidak ada ketukan, tidak ada kabut, hanya tanah yang basah dan berbau darah lama Peji Hari Surat. Kabar lokal memberitakan bahwa 2 desa yang sebelumnya dihantui Cikadut dan Desa Garut kini kembali tenang. Bandung, kota dengan lampu-lampu terang, suara motor berseliweran, dan kehidupan malam yang tak pernah benar-benar tidur. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suara ketukan misterius di tengah malam. Selalu 3 kali, di setiap pintu kamar kos di lantai 2, Raffi duduk terdiam di kamar kosnya. Matanya menatap pintu yang tertutup rapat. Ia mendengar suara itu dengan sangat jelas. Tok, tok, tok. Tepat jam 12 malam. Tak ada angin, tak ada langkah kaki. Tapi ketukan itu datang setiap malam sejak ia kembali dari Garut. Ia tahu, kutukan itu belum hilang. Dan yang lebih mengerikan, ia sudah masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, kampus gempar 3 mahasiswa ditemukan pingsan di kamar masing-masing. Mereka semua tinggal di lantai 2. Dan semuanya mengaku mendengar ketukan yang sama semalam. Anehnya, di dinding kamar salah satu korban, ada goresan besar menyerupai tangan. Tapi jari-jarinya terlalu panjang untuk disebut manusia. Dan lebih aneh lagi, tak satu pun pintu kamar mereka rusak. Seolah suara ketukan itu muncul dari dalam, bukan dari luar. Raffi tahu ia tak bisa diam. Ia kembali membuka kitab tua yang ia bawa dari Cikadut. Di sana tertulis, gerbang ketiga hanya terbuka jika keturunan darah pesugihan menapakkan kaki di tanah yang tak pernah disentuh kutukan sebelumnya. Raffi berpikir keras. Ia bukan keturunan pelaku pesugihan, tapi bersentuhan langsung dengan ritual, dengan darah Hendra, dengan energi dari tanah kutuk serang. Mungkinkah dia pembawa kutukan itu ke kota ini? Pencarian jawaban Raffi pergi ke perpustakaan kota Bandung yang menyimpan arsip sejarah lama. Di sana, ia bertemu seorang pria tua bernama Pak Kusno, mantan jurnalis tahun 70, yang dulu pernah menulis tentang kasus-kasus gaib di Jawa Barat. Aku ingat, dulu pernah ada desa kecil di pinggiran Serang. Setelah semua penduduknya mati dalam semalam, satu keluarga pindah ke Bandung. Namanya keluarga W. Pak Kusno terhenti. Raffi mengangguk pelan. Ia tahu nama itu, Wiryawan. Itu nama pemilik bangunan, kos tempat ia tinggal sekarang. Dan mereka membangun rumah pertama mereka. Di tempat kos kamu berdiri sekarang, bisik Pak Kusno. Malam ketegangan Raffi kembali ke kos. Ia naik ke lantai 2, membawa kitab, air doa, dan gelang merah pelindung. Tapi suasana lantai 2 malam itu jauh berbeda. Lampu-lampu padam. Semua pintu kamar tertutup rapat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan dari ujung koridor, asap putih mulai merayap pelan. Dari kabut itu, muncul sosok wanita tua berjubah. Wajahnya penuh luka, matanya hitam seluruhnya, dan rambutnya panjang hingga menyapu lantai. Wanita itu melayang tanpa suara. Ketika sampai di depan kamar nomor 208, kamar Raffia berhenti dan mulai mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, suara ketukan itu bergema sampai ke seluruh lantai.
semua pintu mulai bergetar. Dinding retak, cermin pecah, lampu. Satu persatu Raffi berlari dan membaca doa sekuat tenaga. Mencoba menutup gerbang ketiga yang telah terbuka. Namun wanita tua itu menatapnya, lalu berkata dengan suara dua nada, "Kau yang membuka gerbang, kau juga yang harus menutupnya dengan darahmu sendiri." Puncak ketegangan tiba-tiba, Raffi ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tubuhnya melayang di udara, terlempar ke dinding, lalu terduduk di lantai dengan darah mengalir dari hidung dan telinganya. Wanita tua itu mulai membuka mulutnya, dan dari dalam keluar, pokong-pokong kecil berwajah anak-anak. Mereka cepat ke arah kamar-kamar penghuni kos. Teriakan mulai terdengar dari dalam kamar. Satu persatu pintu terbuka sendiri, dan kabut masuk. Raffi yang hampir tak bisa berdiri, hanya bisa berteriak, "Ambil aku saja! Jangan! Mereka!" Dan saat itu juga, seluruh pokong-pokong kecil itu berhenti. Mereka berbalik, dan melompat ke arah Raffi. Namun sebelum mereka menyentuhnya, gelang merah di tangan Raffi terbakar dan meledak dalam cahaya putih terang. Cahaya itu membakar semua pocong dalam sekejap. Wanita tua itu menjerit, lalu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Raffi pingsan. Pagi hari kamar kos Raffi porak-poranda, tapi seluruh penghuni selamat. Tak ada lagi ketukan malam itu. Namun, ketika Raffi terbangun di rumah sakit keesokan harinya, ia menemukan sebuah gulungan kain putih di bawah bantalnya. Di dalamnya ada tulisan tangan. Gerbang ketiga belum tertutup. Kota ini hanya pintu depan. Darahnya akan menyebar kemana kau pergi. Dan malam itu, saat ambulans membawa satu pasien dari Bandung ke Jakarta, di dalam mobil itu, suara ketukan mulai terdengar lagi. Tok, tok, tok. Jakarta, kota seribu wajah. Di balik hiruk-pikuk, klakson, dan gedung-gedung pencakar langit, ada satu sisi yang jarang terlihat, sisi gelap yang mengintai dari bayang-bayang. Dan kini, ketukan tengah malam itu telah sampai ke jantung negeri. Raffi duduk di kursi ruang tunggu rumah sakit swasta, tubuhnya masih dibalut perban. Ia baru saja dipindahkan dari Bandung ke Jakarta oleh tim medis. Namun, ia tahu, ini bukan pengobatan biasa. Ini adalah pengasingan, atau mungkin jebakan. Di tempat lain, malam itu, seorang resepsionis apartemen mewah di Jakarta Selatan mengangkat kepalanya saat mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia melihat ke layar CCTV di depan tiap unit. Lantai 9, terlihat sosok berpakaian putih berdiri diam. Bukan manusia. Tingginya tak wajar, tubuhnya kurus seperti mayat, dan wajahnya tak terlihat jelas karena tertutup rambut panjang menjuntai. Tapi yang paling membuat merinding, semua kamera tiba-tiba mati, satu persatu, mengikuti urutan lantai. Dari atas ke bawah, lantai 9, 8, 7. Dan ketukan itu makin dekat ke lantai resepsionis. Raffi di rumah sakit. Ia terbangun tengah malam. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 0 tepat. Di luar ruangannya, lorong sunyi. Tapi ia melihat bayangan. Kaki lewat di bawah pintu. Meski tak ada suara langkah. Kemudian, tok, tok, tok. Pintu kamarnya diketuk. Raffi menahan napas. Ia tidak menjawab. Tapi ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Ia melangkah pelan ke arah pintu, menempelkan telinganya, dan mendengar suara napas berat, seperti seseorang sedang menahan marah. "Buka. Aku harus masuk." "Kau tahu pintu ini untuk siapa?" Raffi ia tahu itu suara dari entitas yang sama dengan yang muncul di Bandung. Gedung pemerintah di Jakarta sebuah ruang arsip rahasia. Seorang peneliti sejarah bernama Bu Yani sedang membongkar dokumen tentang pesugihan kuno dari tanah Banten. Ia menemukan sebuah simbol aneh, segitiga terbalik dengan 3 tetesan darah. Simbol ini konon disebut gerbang 3 langkah, dan dipercaya sebagai jalan menuju perjanjian terakhir dengan dunia arwah. Dalam catatan tua itu tertulis, saat darah pertama menyentuh tanah suci Cikadut, pintu akan terbuka. Darah kedua dibawa ke tanah hidup Bandung. Darah ketiga harus ditebarkan di antara besi dan beton Jakarta. Barulah pengabdian abadi bisa dimulai. Kembali ke rumah sakit tiba-tiba, pintu kamar Raffi terbuka dengan sendirinya. Tak ada siapapun di luar, hanya lorong yang gelap dan sunyi. Raffi tahu ia harus pergi. Ia berjalan perlahan keluar. Tapi mendadak, seluruh lampu rumah sakit mati. Suara alarm darurat berbunyi, lalu berhenti mendadak. Dan dari kejauhan, terdengar suara yang familiar. Tok, tok, tok. Kali ini, dari semua arah,
Dari lantai atas, dari lift, dari balik dinding, lalu jeritan, pasien dan perawat berlarian. Beberapa pintu ruang pasien terkunci sendiri. Sementara dari dalam, terdengar suara minta tolong. Sosok-sosok berjubah putih mulai berjalan di lorong rumah sakit. Kepala mereka miring ke samping, tubuh melayang di udara, pocong-pocong ritual. Tapi kali ini jumlahnya ratusan. Raffi berlari ke tangga darurat, dan di sana ia bertemu Bu Yani, yang juga datang malam itu untuk mencarinya. Kau harus ikut aku sekarang. Mereka tidak ingin kau keluar dari kota ini. Raffi mengikuti Bu Yani. Mereka menuju parkiran bawah tanah, namun saat lift terbuka, bukan lantai parkir yang muncul, melainkan sebuah ruangan batu seperti gua, dipenuhi bau anyir dan darah. Di tengah ruangan, berdiri nenek tua berambut gimbal dan mata membelalak tanpa kelopak. Kalian datang sendiri ke ruang pengorbanan? Bagus, gerbang terakhir tinggal dibuka. Final bab 7. Puncak ketegangan. Raffi mencoba melawan, membaca doa, tapi tubuhnya membeku. Dari dalam gua itu, muncul makhluk tinggi berselimut kafan dengan wajah hancur separuh. Ia membawa sebuah paku besar berkarat. Bu Yani tiba-tiba berbisik, "Maafkan aku, Raffi, memang harus dikorbankan agar kita semua selamat." Seketika, Bu Yani mendorong Raffi ke tengah lingkaran darah. Sosok pocong tinggi itu mulai berjalan ke arahnya, mengangkat paku. Tapi saat hendak ditancapkan, sebuah cahaya terang memancar dari dada Raffi. Kalung kecil peninggalan ibunya bersinar, membentuk tameng yang mendorong semua makhluk menjauh. Raffi berteriak keras dan seketika seluruh tempat itu bergetar. Ruang gua itu hancur. Raffi terlempar keluar dari lift, dan kini ia terbaring di lobi rumah sakit. Ketika ia membuka mata, waktu menunjukkan jam 14:44 saat mobil tua yang dikemudikan Pak Darto berhenti di depan hutan lebat di daerah Serang, Banten. Jalan tanah itu begitu sunyi, seolah tidak pernah dilewati manusia selama bertahun-tahun. Hanya suara burung gagak dan desiran angin yang terdengar samar. Seperti bisikan, Raffi duduk di kursi belakang. Wajahnya pucat, tubuhnya masih lemas sejak kejadian mengerikan di rumah sakit Jakarta. Bersama dia, duduk Bu Yani, peneliti sejarah sekaligus orang yang dulu mengkhianatinya. Namun kini, ia justru membantu Raffi. Bu Yani berubah sejak melihat cahaya dari kalung peninggalan ibu. Raffi sebuah simbol pelindung dari ilmu hitam kuno yang dipercaya berasal dari ajaran wali terdahulu. Disinilah semuanya bermula, ucap Bu Yani lirih sambil menunjuk ke dalam hutan. Dulu, di tengah hutan itu, ada kampung tua yang hilang dari peta. Di sanalah ritual darah pertama dilakukan, dan pocong-pocong pertama dikirim ke Cikadut. Raffi menelan ludah. Langkah kakinya terasa berat saat memasuki hutan. 1 jam berjalan kaki ke dalam hutan mereka sampai di sebuah tempat terbuka, seperti bekas kampung. Ada reruntuhan bangunan dari batu bata merah tua, altar penuh coretan huruf pegon, kuno, dan bau kemenyan menyengat. Di tengahnya, terdapat lubang besar seperti sumur, namun gelap dan dalam tanpa dasar. Itu lemah getih, kata Bu Yani, tempat darah dikorbankan. Menurut legenda, darah dari 3 generasi harus masuk ke dalam untuk menghidupkan penghuni. Bawah tanah dan darah terakhir adalah milikmu. Raffi, ia sadar, semua ketukan, semua teror, semua korban berujung padanya. Langit mulai menghitam, awan mendung bergulung cepat, angin bertiup kencang, daun-daun berterbangan tiba-tiba, bunyi ketukan terdengar, tok, 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 bukan dari pintu, tapi dari dalam tanah. Dari arah sumur, Raffi mundur. Tapi, tanah di sekitarnya bergetar. Satu persatu pocong keluar dari balik pepohonan, berdiri diam mengelilingi mereka. Tubuh-tubuh itu membusuk, matanya bolong, tangan mereka memegang paku, sabit, dan benang hitam ritual. Di antara mereka, muncul sosok nenek tua nenek yang dulu muncul di lift rumah sakit. Matanya masih tanpa kelopak. Kini ia berdiri di tepi sumur sambil mengangkat tongkat kayu hitam berukir. Langkah terakhir sudah datang. Darahmu akan membuka gerbang, dan kerajaan malam akan kembali hidup. Bu Yani menggenggam tangan Raffi. Kalungmu, arahkan ke sumur. Cepat, Raffi mengangkat kalung peninggalan ibunya ke arah sumur. Cahaya terang langsung meledak, membuat pokong-pokong itu menjerit dan terbakar. Tapi nenek itu tertawa-tawa, mengerikan dan panjang. Bukan kau yang membuka gerbang, tapi AKU. Tiba-tiba, nenek itu menusukkan belati ke dadanya sendiri, dan melompat ke dalam sumur. Sambil berteriak, darahku, darah terakhir. Ledakan energi hitam keluar dari sumur. Pohon-pohon terbakar, tanah retak, langit menjadi merah darah. Raffi dan Bu Yani terlempar ke belakang,
dari dalam sumur. Sesuatu muncul, makhluk setinggi 3 meter, dibalut kafan berdarah, dengan wajah setengah tengkorak dan lubang di perutnya. Makhluk itu bukan pocong biasa. Itu adalah penghuni bawah tanah, makhluk dari dunia lain, yang hanya bisa muncul saat 3 darah tertumpah. Ia berdiri, dan ketukan dimulai lagi. Tok, 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 dari dalam kepala manusia, dari dalam tubuh, dari dalam jiwa. Raffi merasakan tubuhnya mulai ditarik ke arah sumur. Suara ketukan itu seperti memanggil jiwanya. "Aku adalah gerbang!" teriak makhluk itu. Bu Yani meraih kantong kain kecil dari tasnya dan melemparnya ke arah Raffi. "Bakar ini! Itu tanah dari makam ibumu! Dia pelindung terakhir!" Dengan gemetar, Raffi menyalakan korek. Api menyambar, kantong kain itu meledak. Menjadi cahaya putih menyilaukan. Makhluk itu meraung, berusaha menutupi matanya. Sumur mulai menyerap semua entitas di sekitarnya. Pocong-pocong, kabut hitam, dan terakhir makhluk utama itu sendiri. Dengan jeritan panjang, ia tersedot kembali ke dalam tanah. Sumur meledak, menutup, hutan kembali sunyi, pagi pun tiba. Raffi terbaring di tanah, napasnya berat, tubuhnya penuh luka. Bu Yani duduk di sampingnya, tersenyum lemah. Gerbang tertutup. Tapi ingat, selama masih ada yang percaya, ketukan itu bisa datang lagi. Raffi menatap langit. Angin pagi berhembus, damai, tapi jauh di desa lain. Sebuah rumah tua berdiri di tengah sawah. Dan tengah malam nanti, tok, 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 ketukan kembali terdengar. Teror belum berakhir. Pagi yang tampak tenang di desa Cikadut, sebenarnya hanyalah topeng dari sebuah badai yang belum benar-benar reda. Raffi dan Bu Yani telah kembali dari Serang dalam keadaan selamat, tapi tubuh dan pikiran mereka jauh dari kata pulih. Desa dikelilingi hawa dingin yang tak wajar, tidak ada suara ayam, tidak ada angin, semuanya sunyi. Menunggu ketukan memang sempat berhenti selama 2 malam terakhir. Tapi Raffi tahu, itu bukan akhir. Itu hanya jeda sebelum yang lebih besar datang. Dan malam itu, tanggal 9, bulan Suro, adalah malam yang disebut dalam manuskrip kuno sebagai malam Wanci Lawas, malam di mana roh-roh pesugihan diberi hak untuk menuntut balasan dari darah yang belum lunas dibayar. Pukul 11.59 malam Raffi duduk di dalam rumah ibunya, rumah yang kini sepi dan penuh bayangan. Kalung warisan ibunya tergantung di lehernya. Ia telah membuka seluruh kitab warisan leluhur, membaca semua doa pelindung, namun hatinya tetap diliputi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Di luar, angin mulai berputar, pohon-pohon bergoyang, seolah diguncang oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar badai. Dan ketika jarum jam mencapai pukul 12 tepat, tok, 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 ketukan itu kembali. Kali ini bukan dari satu arah. Seluruh dinding rumah diketuk bersamaan. Tok, 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 seperti ribuan tangan membentur rumah dari segala arah. Bu Yani yang ikut berjaga berteriak, "Ritual belum selesai. Kamu belum menutup darah ketiga, Raffi." Raffi menoleh cepat. Darah ketiga? Tapi nenek itu dia mengorbankan dirinya. Bu Yani menggeleng. Itu darah penipu, bukan garis leluhur. Yang terakhir adalah darahmu sendiri. Tiba-tiba, lantai rumah retak. Dari celah-celahnya muncul tangan-tangan pocong yang mencoba menarik mereka ke bawah. Kalau kamu tidak mengorbankan darahmu, dunia ini akan jadi jembatan mereka. Di tengah kekacauan itu, Raffi berdiri di tengah ruangan, memegang pisau kecil. Dengan tangan gemetar, ia sadar hanya satu jalan untuk menutup gerbang. Memberikan darahnya, namun bukan untuk membangkitkan, melainkan untuk mengunci. Ia mengambil pisau, menyayat telapak tangannya, lalu meneteskan darah ke atas tanah yang retak. Saat darah itu menyentuh lantai, suara jeritan ribuan roh terdengar dari segala arah. Rumah bergetar, jendela pecah. Kalung di leher Raffi menyala sangat terang, hingga menyilaukan seluruh ruangan.
satu sosok muncul dari cahaya itu. Sosok seorang wanita, wajahnya damai, berkerudung putih, mengenakan pakaian sederhana. "Ibuku," gumam Raffi, berlinang air mata. Roh ibunya berdiri di depan Raffi, tersenyum. "Anakku, kutukan itu bukan mencari darah, tapi mencari penebusan. Kau sudah memutus rantai kutukan itu." Lalu roh sang ibu berbalik, menghadap pintu yang kini bergetar hebat. Dengan satu gerakan tangannya, cahaya dari kalung menyebar seperti gelombang, menyelimuti seluruh rumah, desa, bahkan hutan di kejauhan. Ketukan pun berhenti. Seketika, hening pokong-pokong yang masih bergelantungan di pohon, berdiri di sawah, atau merayap di atap rumah, lenyap dalam asap putih. Sumur tua diserang, runtuh. Kitab hitam di perpustakaan terbakar sendiri, dan seluruh desa Cikadut kembali sunyi, tapi damai. Pagi harinya, warga keluar dari rumah dengan wajah bingung dan haru. Ketukan telah berhenti. Untuk pertama kalinya dalam puluhan malam, mereka bisa tidur. Matahari terbit dengan cahaya yang hangat, seperti menandakan bahwa masa gelap telah berlalu. Raffi duduk di teras rumah ibunya. Tubuhnya lemah, tapi hatinya tenang. Bu Yani mendekat dengan segelas teh. "Kau tidak hanya menyelamatkan desa ini, Raffi, tapi juga memutus rantai pesugihan yang sudah berlangsung puluhan tahun." Raffi mengangguk, tapi matanya menatap jauh, menembus langit. Tapi mereka masih di luar sana, yang belum dibayar, yang masih mencari gerbang lain. Beberapa minggu kemudian, di sebuah desa lain, di pelosok Jawa Tengah, seorang ibu muda sedang menyusui anaknya di dalam rumah kayu sederhana.